semuanya, kita kenalan dulu ya. Namaku Felicia Zain, biasa dipanggil Felis. Dan tahun ini aku kelas 12, umur 17. Dan pastinya tahun depan bakal lulus yang gak tahu jelasnya gimana, bakal online atau offline, masih belum tahu ya, belum jelas semuanya. By the way, kalian semua apa kabar di rumah? Baik-baik gak? Gak berasa banget 2020 tuh udah mau kelar aja. Dan rasanya masa SMA aku tiba-tiba banyak banget dihabisin di rumah aja. Ini sebenarnya bener-bener gak ter-expect sama semua orang sih. Bener-bener sama semua orang dan termasuk aku sendiri. Tapi ya daripada mempertanyakan terus dan gak bisa adaptasi, mendingan kita ya ambil sisi positifnya aja. Dan ini lumayan relate ke topik yang bakal aku omongin dalam podcast kali ini, yaitu tentang pengendalian diri atau kalau bahasa Inggrisnya tuh self-control. Sebenarnya ini tuh lumayan dalam ya topiknya. Dan juga pas tahu tema literasi bulan ini tentang ini, aku awalnya bingung mau ngomongin apa ya. Tapi habis aku riset, habis aku baca banyak artikel, akhirnya aku ngerasa data-data yang aku kumpulin ini lumayan baik dan kuat untuk dijadikan podcast kayak sekarang. Dari banyak banget artikel, dan kalau misalkan aku rangkum sebenarnya ya self-control itu artinya kemampuan individu untuk mempertimbangkan segala sesuatu atau menahan diri demi tujuan yang ingin dicapai. Hal ini supaya kita tentunya terhindar dari situasi yang kurang mengenakan. Ya, jadi banyak banget ahli-ahli yang ngasih pendapat mereka tentang self-control atau pengendalian diri. Tapi yang aku simpulin tadi ya barusan kayak gitu. Jadi untuk mencapai sebuah goal kita, sebuah keinginan kita, pastinya dibutuhkan yang namanya usaha kan. Tapi kadang-kadang usaha itu bisa jadi berlebihan atau bisa jadi kekurangan juga untuk mencapai ke titik yang kita mau itu. Makanya itu penting banget kita harus punya self-control supaya kita juga nggak salah jalan. Maksudnya ya nggak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu atau terlalu minim usahanya demi kepuasan diri kita sendiri. Dan kalau misalkan secara umum, self-control ini sebenarnya dibagi jadi 3. Behavioral control yang pertama itu artinya kita sebagai manusia gimana sih caranya nyikapin peristiwa yang kurang menyenangkan. Gimana cara kita bawa diri ketika kita tiba-tiba mesti berada di dalam situasi yang kurang menyenangkan. Ambil contoh kecil nih. Contohnya, kita adalah seorang introvert yang kurang suka sama keramaian. Tapi gara-gara ada sebuah acara besar, kita terpaksa masuk dalam event party yang lumayan gede, dimana kita ya mau gak mau harus adaptasi sama lingkungan di sono. Dan jangan sampai kita tuh jadinya mengganggu orang lain. Jadi yang kita bisa lakukan ya udah self-control sama diri kita sendiri. Usaha gimana caranya untuk tetap bertahan sampai waktu tertentu. Dan juga gimana sih cara kita bawa diri supaya meskipun situasinya memang agak kurang enak, untuk ngatasinnya itu kita bisa mengupayakan apa gitu ketika sendirian atau mungkin minta bantuan orang lain atau gimana. Itu adalah salah satu bentuk dari behavioral control. Yang kedua, cognitive control. Ini artinya kita harus bisa mengendalikan diri ketika kita mendapatkan informasi yang kurang enak dengan cara melihat sudut pandang yang lain. Ini tuh bakal meminimalisir stres kita. Jadi ketika kita mendapatkan berita yang kurang enak, contohnya kayak sekarang lagi COVID-19, berita negatif, isu-isu ya yang mungkin bikin kita jadi stres tuh kan banyak banget. Tapi pinter-pinternya kita aja gimana caranya kita ngendaliin diri kita ketika kita mendapatkan informasi yang memang kurang mengenakan. Gimana sih caranya biar kita ngelihat sudut pandang lain. Oh, maksudnya dari berita ini tuh apa? Ya ketika kita ngeliat COVID-19 dan berbagai isu yang memang ada gitu di sekitar kita, kita sadar kalau misalkan ya memang itu cukup negatif sih. Ya
banyak banget yang mengalami kerugian segala macam. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, coba renungin beberapa bulan ini kita ngapain aja di rumah. Aku yakin pasti banyak juga manfaat positifnya. Makanya kita sebagai manusia itu ya sepinter-pinter kita adaptasi dan mau berubah, belajar terus supaya nggak stagnan di dalam satu situasi itu. Dan yang ketiga, decisional control. Ini artinya cara manusia ngendaliin diri untuk pilih sesuatu tindakan sesuai dengan apa yang diyakinin. Jadi ya kita sebagai manusia untuk mencapai atau membuat sebuah keputusan yang bijak, tentunya kita harus yakin akan sesuatu hal kan. Dan mungkin ini agak susah karena banyak orang labil, termasuk aku sendiri. Makanya ini juga jadi catatan ketika aku baca tentang decisional control atau keputusan, dimana ternyata aku mesti bisa ngendaliin diri ketika banyak banget pilihan yang muncul di depan aku tetap mesti ngambil satu yang menurut aku terbaik. Dan kalaupun memang ada yang seimbang pun, ya aku nggak boleh terlalu lama berada di dalam situasi bingung dan nggak tahu mau ngapain lagi. Menurut aku ini jadi catatan buat semua orang sih, karena self control atau pengendalian diri ini ternyata nggak gampang buat dilakuin gitu. Terus ada beberapa jenis self control sih, digolongin berdasarkan persentase besarnya kontrol terhadap diri kita sendiri. Yang pertama, over control. Over control ini tipikal orangnya biasanya terlalu waspada sampai akhirnya nggak bisa ekspresin diri sendiri. Mereka mungkin takut gagal, mereka mungkin takut ditolak di lingkungan, takut dilihat aneh oleh society, dan sebagainya. Mereka terlalu waspada sampai ya bingung gitu, kehilangan jati dirinya, eksistensi dirinya tuh sebenarnya kenapa. Nah ini bahaya banget sih. Makanya make sure buat tetap tahu gitu batasan dimana kayak aku tetap mesti jadi diri aku sendiri loh. Gak bisa semuanya tuh harus ngikutin apa kata mereka, apa mau orang-orang. Itu gak bisa banget. Dan yang kedua, under control. Under control ini orang tuh perilakunya impulsif banget, dan pengambilan keputusan yang diambil tuh jadi kurang bijak. Nah ini kadang-kadang aku akuin kadang aku nekat, dan kadang aku bisa masuk ke dalam under control, dimana aku tuh ngambil keputusan bisa jadi gegabah karena pemikiran yang lumayan nekat dan juga kayak mau cepet-cepet. Kadang aku jadi masuk ke dalam under control. Jadi aku sadar dan aku ngerasa aku mesti belajar untuk mempertimbangkan segala sesuatu hal dengan lebih dalam lagi. Over control juga pernah sih waspada, terlalu waspada sama ya lingkungan gitu. Terus yang ketiga, appropriate control. Appropriate control ini adalah kontrol dirinya yang pas, nggak kurang, nggak lebih, dan akhirnya dampak negatifnya tuh jadi lebih kecil deh. Ini yang mesti kita coba terapin. Mungkin nggak bisa kayak ya bener-bener pas banget gitu ke appropriate control, tapi seenggaknya tuh bisa kayak pelan-pelan mengerucut ke appropriate control ini. Dari yang over atau under, ya seenggaknya diusahakan ke appropriate. Aku tahu ini susah dan aku sendiri juga ngerasa masih butuh banyak banget belajar untuk ngendaliin diri sendiri supaya sampai di taraf yang pas ini. Dan sebenarnya gimana sih caranya naikin self control? Ada beberapa aspek gimana caranya naikin self control kita. Yang pertama, kenalin godaan dan ngehindar. Ini susah ya, tapi ya kalian mesti sadar, kira-kira ini bahayanya di mana, terus habis itu cobaannya di mana. Dan yang kedua, spekulasi sama bikin skenario. Gimana ya caranya supaya tetap teguh? Gimana caranya ketika kita dihadapkan dengan berbagai cobaan tuh kita nggak lengah, kita tetap mau maju terus. Yang ketiga, harus dilatih dong tentunya. Ingat kan kata-kata a journey of 1,000 miles always start by a step. Itu artinya ya mau sebesar apapun langkah yang kalian mau ambil, mau sejauh apapun kalian berjalan,
itu harus dimulai dari langkah kecil yang benar-benar cuma satu step gitu. Jangan pernah sepelein hal yang kecil, karena itu bakal berdampak besar banget nantinya untuk segala sesuatu hal. Jadi kita mesti nerapin self control tuh dari hal-hal sehari-hari yang sepele gitu, udah mesti diterapin. Dan yang keempat, belajar buat nggak multitasking, belajar buat fokus supaya energi yang dipakai nggak terlalu terkuras dan juga tujuan kita lebih mudah tercapai. Nah, sebenarnya belajar self control ini bisa bikin kita gimana sih? Dari tadi udah ngomongin A, B, C, D, udah ngomongin self control itu jenisnya apa, tipenya apa, sebenarnya gunanya apa gitu. Pasti ada kan yang bertanya-tanya. Oke, jadi gunanya itu biar kita bisa refleksi diri dan gak jatuh lagi ke dalam lubang yang sama, ngulangin kesalahan yang sama lagi. Ketika kita belajar self control, kita tahu, oh kalau misalkan aku kayak ngelewatin batas, aku bakal nyampe titik yang kemarin loh, aku bakal jatuh lagi dan gagal lagi gitu. Terus juga pastinya bisa bikin kita jadi lebih bijak dan gak memaksa kehendak, karena kita bisa berpikir out of the box dan mikir dari sudut pandang lain. Oh kira-kira maksudnya tuh gimana gitu. Jadi kita gak selalu memaksakan opini kita. Dan gara-gara itulah kita akhirnya lebih understanding sama orang lain, lebih mengerti gitu. Terus tentunya ini bisa bikin kita jadi lebih dewasa dalam hal apapun dalam hidup tentunya. Dan yang terakhir, ini bisa bantuin kita ngendaliin emosi dan akan berdampak bagus banget ke dalam semua hubungan kita, mau itu hubungan keluarga kayak, mau itu hubungan sama temen kayak, mau itu hubungan sama pacar. Karena di sini kita jadinya sadar kalau ternyata nggak semua orang itu bisa kita kontrol, nggak semua hal yang terjadi itu ya bisa kita kontrol semua. Jadinya kita sadar kalau misalkan memang ada yang namanya perbedaan dan gak bisa semuanya tuh disatuin. Dan gara-gara inilah pasti hubungannya bisa jadi lebih harmonis dong gitu. Ya sampai sini aja deh bincang-bincang kita tentang self control. Ya masih banyak banget sebenarnya yang bisa digali-gali lagi. Menurut aku ini topik yang dalam dan bagus banget buat share ke orang-orang, karena aku yakin orang Indonesia tuh banyak yang belum mengerti juga tentang pengendalian diri. Termasuk aku sendiri aja baru tahu hari ini ketika aku mau bikin podcast ini, aku riset lagi. Aku harap dengan adanya podcast ini kalian terbantu dan ngerti, oh kira-kira orang kalau ngomongin self control itu maksudnya tuh ngendaliin diri seperti apa sih gitu. Ya, aku minta maaf kalau misalkan ada kesalahan kata dalam podcast ini. Kita sampai jumpa lagi. Semoga kalian semua sehat-sehat di rumah. See you on next episode. Dadah.